Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS 12 sudah open, yaitu periode tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Di situ kita akan ada grup rekomendasi, ya, isinya itu ada BSJP, swing, dan scalping ya kalau ada. Terus yang kedua adalah grup diskusi. Nanti kita bisa tanya jawab tentang saham dan belajar mendasar tentang saham di grup diskusi. Jadi bagi teman-teman yang baru, boleh gabung ke grup STS Rekomendasi dan Diskusi sesi 12 nih teman-teman yang baru gabung di saham. Nah, kalau misalnya Mas Bro pengen gabung, segera japri ya saya aja Mas Bro, kontaknya semua ada di deskripsi. Dan grup ini open pendaftaran hanya sampai tanggal 31 Juli. Nah, segera gabung, jangan sampai ketinggalan dan kita lanjut. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini saya akan ngasih informasi yang menurut saya sih sangat penting bagi teman-teman yang beli saham blue chip ya. Bagi teman-teman yang senang beli saham-saham blue chip, ini adalah informasi yang sangat penting karena di sini ada berita yaitu perubahan struktur indeks LQ45. Jadi ada saham yang keluar dan ada saham yang masuk. Kita nggak usah bahas saham yang keluar, tapi kita bahas saham yang masuk aja. Wah, gini Mas Bro ya, ini juga baru pelajaran yang saya dapat di awal tahun 2022 kemarin di saham Alfamart atau AMRT. Nah, kalau kita lihat di sini Mas Bro, Alfamart itu masuk indeks LQ45 di akhir Januari atau di awal Februari lah ya. Di akhir Januari seperti itu Alfamart itu masuk indeks LQ45. Mas bisa lihat beritanya sendiri di berita-berita streaming seperti ini. Nah, kita lihat pergerakan sahamnya. Nah, Mas lihat di sini. Ini Alfamart itu masuknya di LQ45 itu di sekitar ini guys. Nah, di sekitar sini nih. Di akhir-akhir Januari itu ya. Di akhir Januari itu mulai ada selenteng-selenteng gitu ya. Alfamart tuh masuk di LQ45 loh. Tapi baru desas-desus di sini nih. Sahamnya naik, pertengahan Januari sahamnya naik. Terus di Februari nih ada penurunan, tapi udah fix di sini. Jadi di sini ada berita Alfamart bener-bener masuk LQ45. Nah, habis itu langsung dus. Lihat aja Mas Bro, dari harga 1.000 sampai ke 2.000. Jadi artinya apa? Dalam waktu Februari, Maret, April, Mei, Juni, dalam waktu 5 bulan, Alfamart tuh naik hampir 100% saat dia terkonfirmasi masuk indeks LQ45 loh. Nah, dulu sebelum Alfamart ini masuk indeks LQ45, sahamnya tuh nggak asik Mas Bro buat di tradingin. Buat di tradingin tuh nggak asik. Biasa aja kayak saham kecil yang lain lah. Saya tuh tahun 2021 saya nggak pernah tuh ngelirik Alfamart tuh. Sama apaan gitu, Alfamart kurang rame lah. Sepi filenya waktu itu. Nah, setelah masuk indeks LQ45 jadi gila guys. Jadi saham blue chip beneran gitu loh. Walah edan. Jadi ada perubahan yang sangat signifikan sebelum Alfamart masuk LQ45 dan setelahnya. Dan asingnya mulai masuk. Why, kenapa? Karena big fund asing guys. Big fund asing yang di sana itu kalau beli saham di Indonesia itu belinya indeks guys. Buy indeks. Yang big fund loh ya, bukan asing-asing kecil. Yang asing-asing besar tuh dia belinya buy indeks. Jadi kalau ada perubahan misalnya ya mereka rata-rata belinya indeks LQ45, indeks 30 atau mungkin JII seperti itu atau Kompas 100 lah. Kalau ada perubahan di indeks tuh mereka pasti pantau guys. Big fund asing yang punya duit banyak gitu. Nah, ini ada yang baru nih masuk indeks LQ45. Nah, mereka pasti dicek dulu, kalau bagus baru mereka hajar kan seperti itu. Yang pasti mereka jadi tahu, oh ada saham baru loh di indeks LQ45 yang tadinya dia nggak tahu jadi tahu. Jadi kan jadi lebih terkenal, contohnya Alfamart ini yang udah terjadi waktu itu. Nah, karena Alfamart kita ketinggalan, nah ini ada perubahan indeks LQ45 baru yang menurut saya sih menarik. Apakah saham itu? Kita lihat di sini Mas Bro, di beritanya. Di beritanya ada saham yang masuk indeks LQ45 itu dari Arto, Bank Jago, Bank Syariah Indonesia guys, BRIS. Gila, waktu itu kita bikin sinyal BRIS di harga berapa? 1.400 ya. Nah, ini bakal ke 2.000 lagi guys. Tadinya waktu itu saya bilang bisa nggak ya BRIS ini ke 2.000 gitu ya. Saya masih ragu-ragu gitu ya. Karena ini naik ya sebenarnya. Lagi naik BRIS. Kita lihat di sini. BRIS lagi naik. Bisa nggak ya? Saya ragu. Tapi setelah BRIS ini dikonfirmasi masuk LQ45 bisa banget ke 2.000 guys. Jadi bagi teman-teman yang ikut swing STS ya. Waktu itu yang masih hold sahamnya. Udah hold aja sampai 2.000 kan seperti itu. Khusus untuk BRIS ya. Nah, waktu itu kita ngambil di sekitar sini nih guys, BRIS kalau nggak salah ya. Setelah down di sini nih. Kita ngambil di sini. Habis itu tapi masih dikasih floating loss. Mas Bro, teman-teman yang masuk di STS 11
pasti ikut bareng ya. Di sini nih kita ambil, wah ini udah murah nih BRIS nih. Pasti nggak akan turun lagi. Di bawah turun lagi. Tapi nggak lama naik sih. Lama cuan seperti itu. Tapi ya di bawah turun dulu. Tapi no problem. Nama kita swing kan seperti itu. Nah ini masuk indeks LQ45 bagi teman-teman yang masih hold di sekitar 1320 sampai 1350 di sinilah ya. Nah ini masih bisa hold guys. Nah kita lihat saham yang berikutnya adalah Arto. Nah Arto ini semakin rame nih guys. Kayaknya Arto ini juga mau dibawa naik lagi ke harga 15.000 maybe seperti itu ya. Setelah dia masuk indeks Q45 pasti akan semakin rame guys. Semakin rame dan semakin banyak asing yang beli dan mungkin aja akan dibawa ke 15.000. Jadi target Arto kalau menurut saya bisa banget sampai ke situ kalau dia masuk indeks LQ45 guys. Nah, selanjutnya adalah saham Indika Energy. Ini yang paling saya nggak sangka guys. Indi masuk LQ45. Wow, luar biasa. Dan Indi ini paling menarik. Kalau menurut saya, guys. PBV-nya masih murah. Satu, PBV masih murah. Yang kedua, sahamnya saham batubara. Yang notabene untuk saat ini lagi tinggi harganya. Dan profit quarter 2-nya harusnya bagus. Ini Indi. Harganya masih murah. Dan dia ya kemarin itu bentuk double bottom. Nah, kalau double bottom, ini kemungkinan kenaikan terdekatnya itu ke sini guys. Ini double bottom. Nah, kenaikan terdekatnya ke sini. Set. Minimal banget ke 2840. Ini minimal banget, apalagi kalau dia masuk LQ45 mungkin akan break ATH-nya lagi. Nah, kalau menurut saya dari ketiga saham yang ini, Mas Bro, yang paling menarik menurut saya adalah Indika Energy. Kalau Arto udah over value, jadi mungkin aja orang-orang asing yang dia beli saham berdasarkan fundamental nggak mau beli Arto. Kalau BRIS ya juga PBV-nya udah 2 lebih. Ya, tapi walaupun dia market leader di bank syariah, ya mungkin aja masih lebih oke daripada Arto. Tapi kalau Indi lain. Indi batubara. PBV juga masih under 1, masih 0, PBV-nya Indi. Periksa sendiri aja kalau nggak percaya. Terus harga batubara juga masih sangat tinggi. Jadi istilahnya Mas Bro, kalau misalnya pilihan dari ketiga yang baru masuk ini, mana yang mau dipilih? Ya kalau saya sih yang utama milihnya Indika Energy. Oke, kita lihat saham yang kedua, yaitu yang masuk IDX 30. Nah, ini lebih di atas, kastanya itu lebih di atas dari LQ45. Kita lihat di sini ya. Yang masuk LQ45 yang baru adalah Arto, BRIS, Indi, udah kita bahas. Yang keluar GGRM. Wah, ini saham tua yang istilahnya udah tua banget lah ya. Jangan beli ya. Terus untuk PTPP ini baru keluar ternyata Mas Bro. Saya kira PTPP nggak masuk nih di LQ45. Nggak ngecek saya. Ini ternyata baru keluar, no problem. Terus Tekim. Nah, Tekim ini udah dirumorkan juga dari dulu tuh mau keluar indeks LQ45. Yang masih INKP, guys. Oke, terus kita lihat di sini perubahan daftar saham IDX 30. Nah, IDX 30 tuh kastanya di atas LQ45. Wow, luar biasa. 45 saham terbaik di bursa masukin LQ45. Terus dari LQ45 disaring lagi 30 jadi IDX 30. Nah, yang masuk ini yang paling saya nggak nyangka ini adalah Harum Energy. Harum masuk indeks LQ45 dan indeks LQ45, indeks 30. Dan di sini ada 2 saham batubara, maksudnya ada 3. Yang masuk LQ45 dan indeks 30 ada 3 saham batubara, yaitu Indi, Harum, dan ITMG. Jadi bursa ini lagi istilahnya mungkin pengen banget saham-saham energi di Indonesia tuh naik lagi guys. Makanya mereka masukin indeks LQ45 biar asing itu aware seperti itu. Dan indeks 30. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang pertama adalah Harum Energy guys. Nah, Harum nih. Walaupun PBV-nya nggak serendah Harum ya. PBV-nya masih 1 kali kalau si Harum nggak serendah Indi, sorry. Harum masih 1 kali lebih. Ini termasuk juga udah menarik. Wah, kenapa? Karena udah turun dalam sekali. Ya, udah dalam. Dari harga 2.800 sekarang tinggal 1.600. Ini udah turun separuh, guys. Harum. Nah, sekarang juga udah mulai break aja, mulai naik untuk Harum ini dan ditambah lagi masuk indeks LQ45. Wow. Nah, ini target terdekat mungkin 2.000 atau lebih. Untuk si Harum ini mungkin bisa nyampe ke sini lagi guys, ke higher-nya lagi. Bentuk top lagi di 2.800 itu maybe banget bisa. Kalau harga batubara masih di atas, profit quarter 2-nya bagus, dan dia masuk indeks 30 juga. Asing banyak yang nge-HK. Nah, kita lihat aja apakah nasibnya akan sama kayak Alfamart nanti.
ya saham-saham yang masuk LQ45 baru dan IDX30 baru. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah ITMG tentunya. Indo Tambang Raya Megah. Nah, ITMG itu saya juga ragu juga. ITMG itu lagi naik. Profitnya pasti bagus kuartal 2. Dan PER-nya juga rendah sekali. Profitnya juga tebal. Dan saya ragu. Teman-teman pada bilang ITMG itu mau ke 50.000 loh. Saya juga, wah bener nggak ya? Saya masih agak ragu. Kalau 40.000 saya, wah percaya saya. Kalau ITMG target 40.000 saya percaya. Tapi kalau ke 50.000 saya masih gitu ya, bener nggak ya, iya nggak ya gitu, yakin nggak ya. Tapi kalau ditambah masuk IDX 30, saya semakin yakin, bahkan mungkin aja ke 60.000 ITMG guys, 50 sampai 60.000 itu bisa banget, karena sekarang udah masuk IDX 30 ITMG. Wow, sangat luar biasa nih, bagi teman-teman yang masih hold saham-saham batubara, hold dulu guys, sampai kuartal 2 keluar atau kuartal 3-nya. Selama batubara itu masih di atas 400, pasti profit dari saham-saham batubara itu bagus, apalagi saham dengan yang membagikan dividen besar atau DPR-nya besar. Itu pas nanti tahun 2023 mereka akan bagiin dividen yang sangat jumbo. Jadi sahamnya akan sangat mungkin bentuk ATH baru Mas Bro. Jadi wow banget nih. Jadi perubahan indeks LQ45 dan IDX 30 kali ini itu sangat luar biasa, menguntungkan banget sama kita Mas Bro ya, grup-grup STS yang udah swing batubara dari bawah. Oke, mungkin bagi teman-teman yang mau gabung STS 12, ayo silahkan daftar aja. Ya, terakhir tanggal 31. Ya, langsung japri aja, kontak semua ada di deskripsi Mas Bro. Ya, mungkin itu cerita Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.